kenapa beliau bisa menjadi Muslim, dan kemudian teman-teman yang menyimak di YouTube dan di TikTok bisa belajar kepada metodologi yang digunakan Bang Farouk dalam menjemput hidayahnya. Saya banyak bicara di ruang publik. Saya bisa memberi materi karena saya punya materinya. Tapi by experience, pengalaman saya tidak memiliki pengalaman pernah menyembah manusia dan pernah memiliki doktrin yang tidak dikritisi. Bang Farouk memiliki kapasitas dan kredibilitas dengan experience. Dia belajar by pengalaman dan dia mengajarkan by pengalaman. Maka Bang Farouk punya kredibilitas sebagai seorang mu'alaf yang bisa menjelaskan kenapa, siapa, mengapa, bagaimana sewaktu beliau menjadi Kristen dan setelah menjadi Muslim. Maka kita simak dulu. Saya kasih kesempatan Bang Farouk untuk berdakwah dari sisi seorang mu'alaf, baik kredibilitasnya, baik experience. Saya menyimak dulu. Seandainya nanti ada umat Kristiani yang bertanya, insya Allah. Saya ada Tristan juga di sini. Saya insya Allah usahakan ada Bang Erik dan Bang Cinta Selawat ya, Erik di sini. Saya hanya akan menjawab, tidak akan mempertanyakan iman kalian. Biarkan ini menjadi dialektika kalian dengan Bang Farouk. Dan applause hormat saya buat Bang Pardede yang secara terang-terangan mengatakan saya tidak paham agama saya, Alkitab saya luar biasa. Maka saya tadi mengajukan catatan kepada saudari saya Swift yang ujungnya menghujat di koma sebelah. Kalau kalian tidak berilmu, jangan menyampaikan pengetahuan karena namanya kalian adalah orang yang sok tahu. Tidak tahu memberitahu artinya sok tahu. Kalau kalian memiliki ilmu, memiliki pengetahuan, ajak berikan ilmu kalian kepada orang yang belum tahu. Ini masuk karena dialektika diskusi. Kalau kalian lebih berilmu daripada orang yang kalian beritahu, debat ketika pengetahuan yang disampaikan itu salah kaprah. Jika tempat kalian diberikan di koma Islam, menjadi penanya, bertanya, atau menyatakan, dan menjadi teman diskusi. Atau kalian menjadi musuh kami dalam ranah dialektika. Apa itu? Kami akan perangi argumen kalian dengan kami bantah dan kami komparasi. Saya menyimak Bang Farouk, izin melive-kan di YouTube, teman-teman di YouTube. Inilah beliau, saudara saya, Abang Farouk. Abangku seorang mu'alaf cerdas, luar biasa, berdakwah dalam lintas agama. Inilah beliau. Mudah-mudahan suatu saat beliau punya channel YouTube juga, sehingga teman-teman juga bisa menyaksikan diskusi-diskusi beliau. Dan juga menjadi asbab rezeki juga buat beliau. Demikian dulu Bang Farouk, saya izin menyimak dulu. Siap. Usul Bang Farouk ini temanya diganti lah. Masa dititip mau temanya? Apa temanya kita buat nih? Apa temanya? Farouk ada di bawah, namanya fantasi menyuntak Bang Farouk. Beliau ingin diskusi konsep. Muhammad apa nih? Oh gini, izin ya. Oh izin, judulnya kita pakai. Oh Kristen cerdas pasti mualaf. Oh cerita itu nggak muat. Ya. Atau oten cerdas pasti mualaf. Itu aja. Ini aja cerita. Yang patah kata. Oke, jadi untuk Bang Pardede ya, Bang Pardede atau teman-teman Kristen yang di bawah ya, jika ingin nanti mau bertanya silahkan ya. Bang Farouk naikkan dulu ya. Jadi begini, ya konsep yang Bang Farouk gunakan dulu waktu baca Bible. Bang Farouk langsung ke tahun 2010 ya, 2010 di saat Bang Farouk memutuskan untuk mendalami Bible ya. Jadi diawali dengan membaca surat Kejadian di Perjanjian Lama, di waktu Bang Farouk membaca surat Kejadian. Jadi berawal dari surat Kejadian saja, entah kenapa saya memiliki pemahaman yang berbeda. Gitu loh. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi berbentuk dan kosong, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, ini berkali-kali Bang Farouk ceritakan. Waktu itu aku berpikir gini, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan kebetulan waktu kecil Bang Farouk suka nonton film Casper. Ini maaf ya saudara-saudaraku ya, saya bukan merendahkan. Suka nonton film Casper. Jadi aku mengingat seperti film Casper itu. Kan film Casper sebelum main, kan soundtracknya itu Casper melayang-layang di atas permukaan air. Loh, kok kayak Casper? Kok Casper pula dimuncul perpikiranku. Terus aku kaji-kaji lagi loh. Iya ya, kok ada air? Ya, lalu Allah berfirman, jadilah terang. Karena dilihatnya terang itu baik, maka dipisahkannya terang dengan gelap. Terus aku pikir gini, loh, berarti Allah, Tuhan, tahu terang itu baik setelah dia menciptakan terang. Sebelum dia menciptakan terang, dia nggak tahu awalnya terang itu baik. Sementara dalam pemahaman keimanan Kristen, Tuhan itu maha mengetahui. Seandainya diciptakannya terang, ternyata dilihat dia terang itu tidak baik, berarti gagal ciptaannya.
Loh kok jadi kayak gini? Hingga akhirnya aku sampailah pada surat-surat yang mengharamkan daging B2. Ya, surat-surat tentang bersunat gitu loh. Aku terkejut. Loh, Sarankan Bang Faruk wajahnya Bang Faruk biar ikhwah yang ada di YouTube bisa lebih mengenal Bang Faruk ini. iya. Saya Jadi, bertanya. iya, tunggu Bang Pantas ya, nanti Bang Pantas dulu ya. Nanti Bang Pantas tanggapi Bang Pantas ya, sabar dulu Bangku ya. Sebentar, Iya, Pak sebentar. Pantas. Silakan, silakan. Jadi Sabar pada saat ya. membaca bahwa saja di surat ulangan dan bilangan itu bahwasanya daging B2 itu diharamkan, jangankan memakannya terkena bangkainya, kamu najis sampai matahari terbenam. Loh, berarti Kristen nggak boleh makan daging B2 dong gitu loh. Hingga saatnya aku memutuskan aku gak akan mau makan daging B2, tapi aku masih Kristen. Udah. Setelah itu aku lompat lah ya tentang bersunat di perjanjian lama. Setelah itu aku sampailah ke perjanjian baru. Ya di surat Matius, Lukas, Yohanes. Aku baca di surat Yohanes di mana terjadi komunikasi antara ibunya Yesus dengan Yesus yang dihadapi, yang disaksikan oleh para murid-murid pada masa itu. Kalau Bang Faruk nggak salah tertulis di Yohanes 19 ayat 26. Iya, itu Bang ya. Di saat itu dia melihat ibunya, dia berkatakan kepada murid-murid, "Wahai ibuku, inilah aku anakmu." Aku baca gini, loh. "Wahai ibuku, inilah aku anakmu." Loh, kok anakku? Inilah aku Tuhanmu harusnya, bukan anakmu. Terakhir aku berpikir gini, oh, aku harus mengenal Yesus bukan dengan pandanganku, bukan dengan pandangan orang tuaku, bukan dengan pandangan pendeta-pendetaku. Bagaimana Maria memandang Yesus, anaknya? Karena aku teringat, sejatinya yang paling mengenal Bang Faruk adalah mama Bang Faruk. Iya, ini namanya juga kesaksian abangku. Waduh, kacau. Nanti abang tanggapi. Abang nanti kasih waktu panjang untuk menanggapinya. Aku ulangin lagi lah di surat Matius. Diulangi lagi, balik lagi aku mundur ke belakang. Ya, makanya waktuku 1,5 tahun itu baca Bible. 1,5 tahun. Kuulangi lagi baca Matius, tapi aku membaca aku berupaya sebagaimana seorang anak memandang, seorang ibu memandang anaknya, Yesus, bukan dengan pandangan imanku. Ternyata tidak ada satu ayat pun. Makanya di dalam diskusi sering kubawa analogi-analogi seperti ini. Tidak ada satu ayat pun di mana Maria mentuhankan anaknya. Dia memandang anaknya, dia memandang Yesus itu adalah anak yang dia lahirkan, bukan Tuhan yang menciptakannya. Dan konsep Tritunggal itu adalah Sabar dulu. Ya, sabar dulu. Konsep Tritunggal itu merupakan doktrin dari bapak-bapak gereja. Gak ada rupanya Tritunggal. Gak ada rupanya diperintahkan pergi ke gereja hari Minggu. Ingat dan kuduskanlah hari yang kudus itu, lakukanlah segala pekerjaan pada dalam hari. Dan pada hari yang ketujuh itu adalah Sabat bagimu. Sabat, ku cari tahu apa itu Sabat, ternyata Sabtu. Aku teringat aku punya teman sekolah yang beribadah di hari Sabtu. Ku datangin dia berdiskusi tentang agama. Ternyata ada teman Kristen yang tidak mentuhankan Yesus. Aku berdiskusi sama dia tentang ketuhanan Yesus. Aku mendapat pemahaman dari dia. Begini gitu loh. Jadi setelah aku selesai diam dulu Bang Pardede. Setelah aku selesai membaca bacaan Bibelku, kan gitu. Aku memahami beberapa hal. Yang pertama, ternyata apa yang disampaikan di dalam perjanjian lama itu bertolak belakang dengan apa yang disampaikan dalam perjanjian baru. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Yesus bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Paulus. Contoh seperti di Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai dengan 26. Di situlah aku terkejut. Ternyata ya kali pertama Kristen disebut itu Paulus. Yesus nggak pernah menyebut iman Kristen. Makanya setelah aku baca Bibel, aku tak pernah bilang lagi sama orang aku Kristen. Tapi aku nggak bilang aku Islam ya. Enggak, karena waktu itu aku belum meyakini iman Islam itu agama yang benar. Cuman kalau di aku pribadi, aku mau mencari tahu Bapak ini di mana. Karena Bapak yang telah mengutus Yesus. Yohanes 5:30, Yohanes 17 ayat 3. Yesus ini utusan, yang mengutus siapa? Bapaknya. Lukas 6 ayat 12 di mana Yesus itu berdoa kepada Allah. Gitu loh. Dia meminta kepada Allah. Dan Allah ini adalah Bapa. Berarti aku harus menyembah kepada Bapa. Aku putuskan aku gak mau ke gereja lagi. Karena apa?
Peribadatan di dalam gereja itu ternyata berbeda. Matius 26 ayat 39, Yesus ternyata sujud. Cuman karena waktu itu aku belum dapat hidayah, pemikiranku tidak mengarah kepada Islam. 2011 akhir ku selesaikan bacaanku, 1 tahun kemudian baru aku punya niat untuk mempelajari Islam. 2012 di bulan 3 kalau Bang Farouk nggak salah. Waktu itu Bang Farouk datang ke kosnya teman, dia seorang muslim. Waktu itu bulan Ramadan, azan berkumandang maghrib. Mungkin karena temanku itu berpuasa, lama kali dia keluar dari kosnya. Bang Farouk nunggu di halamannya. Entah kenapa perhatian waktu itu tertuju kepada orang-orang yang berbondong-bondong pergi ke masjid. Hingga akhirnya dalam hatiku berpikir gini, jangan-jangan Bapak itu ada di Islam ini. Mereka ini berbondong-bondong pergi ke masjid. Dan aku teringat dengan temanku. Ya, temanku dalam ibadahnya ada sujud. Iya ya, Yesus kan beribadah sujud. Jangan-jangan Bapak ini ada di Islam. Keluarlah temanku, ngobrol aku sama dia. Cuman aku udah gak nyaman ngobrol sama dia. Karena apa? Aku udah kepingin ke warnet. Masa itu zaman warnet. Untuk mencari tentang Islam. Setelah ngobrol sama dia setengah 10 malam, aku langsung ke warnet. Ku cari tahu tentang Islam. Pertama kali ku ketik di Google, apa itu Islam? Muncul 2 kalimat syahadat. Ya kan gitu, asyhadu an la ilaha illallah, menyatakan tidak Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, kan gitu. Lalu muncul lagi perihal tentang rukun iman, rukun Islam, salat. Apa itu salat? Ku kaji lagi di situ, ku buka, ku pelajari. Oh, salat ini ternyata seperti ibadahnya Yesus. Yesus beribadah sepanjang malam. Loh, ini ada salat malam. Yesus beribadah itu dengan khusyuk. Dia bangunkan para murid-muridnya pergi ke bukit. Iya ya. Lalu aku berpikir gini, oh iya ya, ibadah Islam ini kok kayak mirip-mirip dengan ibadah yang disampaikan oleh Yesus, gitu loh. Hingga akhirnya aku belajar di situ, aku putuskan Islam ini agama yang benar. Setiap ditanyakan sama orang, apa agamamu? Orang yang baru kenal, aku bilang Islam. Padahal aku belum syahadat karena aku tak ngerti bagaimana masuk Islam. Hingga akhirnya aku bertemu sama seseorang, ya orang tua, dia tanya ke aku, kamu agama apa? Islam. Tapi kok Batak? Bagaimana kok Islam? Kau mualaf ya? Aku terdiam. Kau masuk Islam? Iya, saya bilang. Kapan kau masuk Islam? Beberapa minggu yang lalu. Kau udah bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Kau bisa sholat? Nggak bisa. Kau bisa wudhu? Nggak bisa. Kalau gitu kau harus belajar dulu. Dia kasih saya kitab-kitab kecil. Saya pelajarilah kitab-kitab kecil hingga saya dapat satu tulisan surah Al-Ikhlas terjemahan. Katakan Muhammad, Tuhan itu Esa. Tuhan Esa. Seandainya ya Bapak ini Esa. Esa dia dalam segala hal. Dia bukan manusia yang diutus ke manusia di dunia itu adalah utusannya. Dia tetap dengan keesaan ketuhanannya. Apa yang akan terjadi ya? Oh, enggak apa-apa. Lebih nyaman lagi ternyata hati ini, pikiran ini memahami tentang keesaan Allah daripada aku memahami tentang Roh Kudus adalah Allah, Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah. Cocok juga ya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak dipangakan. Iya juga ya. Contohlah andaikan Yesus itu kan Tuhan. Dia diperanakan oleh Maryam. Berarti mama Tuhan ada. Opung Tuhan ada. Saudara Tuhan ada. Nggak adil dong Tuhan. Kenapa dia harus melalui rahim Maria keluarnya? Kenapa nggak melalui rahim mamaku? Kalau rahim dari rahim mamaku enak. Aku punya sepupu Tuhan. Kan gitu. Aku punya aparat Tuhan. Bapak tua Tuhan. Ya kan gitu. Atau bapak udah Tuhan. Tiada yang setara dengan dia. Dan tiada walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada yang setara dengan dia. Lalu aku mulai bermain dengan logikaku, kan gitu. Aku dulu menghayatkan sosok Tuhan itu, dia belum pada ya. Aku bermain dengan logikaku, ya kan. Jika sosok Tuhan itu adalah Tuhan Yesus yang ada di rumah kami gambarnya, di rumah opungku gambarnya, di rumah tanteku gambarnya, di rumah inang mudaku gambarnya, Tuhan itu tidak bisa menunjukkan eksistensinya. Karena apa? Buktinya berbeda-beda. Yang rambutnya gondrong, yang rambutnya lurus, yang foto sebelah sana rambutnya ikal. Ya memang kalau dipaksakan setara, tidak ada yang setara. Sampai dengan apa yang di dalam hayalanku ini tidak bisa menjangkau kesetaraan dengan Tuhan itu sendiri. Nah ini nih agama yang benar nih. Ini Islam ini agama yang benar nih, nyaman aku. Setelah itu saya telepon teman saya yang Islam. Bro, aku mau masuk Islam, bagaimana caranya? Saya bilang. Kau berteman sama aku, tapi kalau masalah agama kau main-main, habis kau buat, kata dia, ribet pun jadi. Enggak, aku serius, aku mau syahadat, aku mau masuk Islam. Kau tunggu dulu, aku telepon dia itu di tanggal 7 atau tanggal 8 bulan 10.
Dia bilang, kau tunggu kau konfirmasi apa kabar dariku, nanti aku cari tahu, kata dia. Tapi dengan ketentuan, dia kenal saya kan. Jangan kau kasih tahu ke orang tuaku, keluarga aku, siapapun. Cukup kau yang tahu aku masuk Islam, aku bilang. Boleh, kau pegang cakap ya, saya bilang iya. Akhirnya tanggal 10 bulan 10 2012 dan pas juga setelah adzan maghrib, di mana pertama kali aku juga mendapatkan panggilan terhadap Islam. Adzan maghrib juga. Setelah adzan maghrib aku syahadat. Dan setelah aku bersyahadat, aku mulai belajar tentang Islam, terbuka semua, apalagi di waktu pertama kali aku membaca Al-Qur'an. Apa yang kutanya, yang menjadi pertanyaanku di Bible dulu, doktrin yang selama ini ditempelkan dalam diriku dijawab oleh Al-Qur'an. Itu belum tanpa bimbingan guru. Perihal tentang Roh Kudus. Rohul Kudus, ternyata Jibril, ya cocok lah memang, malaikat. Seorang nabi didampingi para malaikat. Mukjizat yang dilakukan oleh Yesus itu karena ada dampingan dari malaikat dengan kuasa dari Maha Pencipta. Yang menciptakan dia siapa? Bapak. Enggak mungkin Bapak itu turun tangannya ke langit nolong Yesus itu, enggak. Dia mau memerintahkan malaikat Jibril. Jibril ini malaikat. Iya juga, cocok. Perihal tentang kelahiran Maria melahirkan lebih manusiawi. Di saat Maria berbicara seperti ini, aduhai, alangkah baiknya lah aku tiada sebelum ini terjadi. Itu manusiawi, Bang. Aku berpikirnya itu manusiawi. Manusia jika dalam kondisi terjepit, kesulitan, maka lisan dia ini akan gimana ya? Menyampaikan kesulitan yang dirasakan. Gak mungkin. Enaknya melahirkan ini, aku dilupakan, aku dihina, aku difitnah, nikmat rasanya, itu gak masuk akal. Tetapi proses kelahiran Isa yang disampaikan oleh Maryam di dalam Bible, di dalam Al-Quran masuk akal. Aduhai, alangkah baiknya aku ibaratnya mati sebelum merasakan ini. Aku jadi orang yang terlupakan. Dia meratapi diri dia. Ini masuk akal. Inilah hakikat manusia dengan perasaan seperti ini. Kan gitu. Hingga akhirnya bertambah Ustaz Zoro, syukran. Semakin dalamlah, semakin tambahlah keinginan saya untuk mempelajari Al-Quran. Dan akhirnya aku mendapat jawaban semua pertanyaan-pertanyaan yang kutanya di dalam Bible dijawab oleh Al-Quran. Sekarang temanku, saudaraku Bang Pardede, jika